Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Video kali ini, Efek Anime hanya akan merangkum alur cerita Naruto secara singkat saja. Jadi bagi kalian yang sudah menontonnya, kalian bisa skip video kali ini. Namun jika kalian ingin melihat lagi, silakan simak baik-baik video kali ini. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita Naruto secara lengkap versi Efek Anime. Pertama, kita mulai dari datangnya Kaguya Otsutsuki ke bumi untuk mencari pohon Shinju. Saat di sana, Kaguya bertemu dengan seorang pemimpin desa yang bernama Tenji. Nah, setelah beberapa lama, akhirnya Kaguya menikah dengannya. Selain itu, Kaguya juga bertujuan menjaga pohon Shinju dari para anggota Otsutsuki lain. Singkat cerita, kebahagiaan dari Kaguya tidak berlangsung lama, karena ada suatu kejadian yang membuatnya memusuhi manusia. Untuk mengatasi hal tersebut, Kaguya memakan buah Shinju untuk menghentikan peperangan dengan menggunakan Mugen Tsukiyomi. Setelah kejadian itu, Kaguya dianggap sebagai dewa kelinci. Bukan hanya itu saja, ia juga membangun pemerintahannya sendiri. Selain itu, ia juga memiliki dua anak yaitu Hagoromo dan Hamura. Kemudian, cerita dilanjutkan ketika Hagoromo dan Hamura telah dewasa. Suatu hari, ada kejadian tak terduga, di mana seekor katak mengatakan kebenaran tentang ibunya. Katak tersebut bernama Gamamaru. Nah, setelah mengetahui kebenarannya, Hagoromo mulai berlatih untuk menghentikan ibunya. Sampai suatu ketika, pertarungan pun terjadi ketika Kaguya menunjukkan tujuannya kepada Hagoromo dan Hamura. Pertarungan tersebut berlangsung lama. Alhasil, pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh Hamura dan Hagoromo. Akan tapi, keduanya hanya menyegalnya saja, karena Kaguya memiliki kekuatan yang mengerikan. Ditambah, ia mempunyai kekuatan dari pohon Shinju yang berubah menjadi biju. Saat sebelum tersegel, ternyata Kaguya menciptakan Zetsu hitam untuk membangkitkannya di kemudian hari. Setelah berhasil menyegel ibunya, Hagoromo menjadi Jinchuriki dari Jubi. Selain itu, ia bertujuan untuk memecah Jubi menjadi beberapa bagian. Tujuannya, agar Kaguya tidak bisa dibangkitkan lagi. Alasan kedua untuk mendekatkan biju kepada umat manusia. Selanjutnya, Hagoromo bertujuan untuk memperbaiki dunia dan mencari tempat untuk para biju tinggal. Sementara, Hamura pergi ke bulan untuk berjaga-jaga kalau ibunya terlepas dari segel Chibaku Tensei. Singkat cerita, kita mulai dari kehidupan Hagoromo yang telah menciptakan dunia lewat usaha kerasnya bersama dengan para pengikutnya. Setelah beberapa lama, akhirnya Hagoromo telah memiliki kedua anak yaitu Ashura dan Indra. Namun sayangnya, hanya salah satu dari anaknya yang mewarisi kekuatan dari ayahnya. Ia adalah Indra. Selanjutnya, kita diperlihatkan kehidupan dari Ashura dan Indra, di mana mereka memiliki sifat yang berkebalikan. Yang satu cerdas dan yang satu lagi terlihat ceroboh. Menariknya, kecerdasan Indra berhasil menciptakan sebuah teknik yang bernama Jutsu. Nah, itu mirip seperti teknik milik Hagoromo yang bernama Ninju. Namun itu berbeda. Nah, jutsu yang dibuat oleh Indra adalah awal terbentuknya ninjutsu, taijutsu, dan genjutsu. Kejadian pun berlalu saat keduanya sudah dewasa, dan masing-masing memiliki kemampuan yang di atas rata-rata dari para penduduk lainnya. Saat itu, Hagoromo memutuskan untuk memilih Ashura sebagai penerusnya, karena Ashura memiliki kebaikan yang tinggi dibandingkan dengan kakaknya Indra. Dengan kejadian itu membuat Indra menjadi marah. Sebelum-sebelumnya, Indra telah terhasut oleh Zetsu hitam. Nah, Zetsu di sini bertujuan untuk membuat Indra ke jalan kegelapan. Dan rencana itu pun berhasil ketika Indra sudah mulai terpacu untuk mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Dengan keputusan dari ayahnya, ia pun mulai mempercayai Zetsu hitam. Selanjutnya, awal dari pertikaian antara Indra dan Ashura. Sebelum kematiannya, Hagoromo memberikan semua kekuatannya kepada Ashura. Ditambah, Ashura mendapatkan kekuatan dari para teman-temannya, yang membuat Ashura setara dengan kakaknya. Nah, kejadian itu membuat pertarungan dari Ashura dan Indra tidak terhentikan. Meskipun mereka telah mati, namun jiwa mereka telah bereinkarnasi ke era selanjutnya. Setelah beberapa ratus tahun kemudian, era baru telah dimulai. Dan di sini, kita diperlihatkan reinkarnasi dari Indra dan Ashura, di mana Indra terlahir sebagai Madara dan Ashura terlahir sebagai Hashirama. Sebelumnya, Madara dan Hashirama adalah teman baik. Namun karena suatu kejadian membuat mereka terpecah.
karena mereka berada dari klan yang bermusuhan, yaitu klan Senju dan klan Uchiha. Singkat cerita, pertikaian antara Hashirama dan Madara pun juga berlangsung beberapa pertemuan. Nah, ada suatu pertemuan yang sangat mengejutkan, yaitu adik dari Madara yang bernama Izuna telah tewas di tangan Tobirama. Dan beberapa tahun kemudian, Hashirama menemukan solusi untuk mengakhiri peperangan dengan klan Uchiha. Kejadian itu pun juga membuat Madara kaget, di mana solusi dari Hashirama adalah membunuh dirinya sendiri. Dengan itu, Madara akhirnya mau berdamai. Berikutnya, klan Uchiha dan klan Senju pun berdamai. Mereka berdua juga berhasil mewujudkan impiannya untuk menciptakan desa yang mereka beri nama dengan Konohagakure, dan yang mengetuai desa tersebut adalah Hashirama. Istilah pemimpin desa tersebut adalah Hokage. Seiring berjalannya waktu, Madara pun memutuskan untuk pergi dari desa ketika ia melihat kebenaran dari batu prasasti klan Uchiha, dan ia juga bertujuan untuk menghancurkan Konoha. Namun sayangnya, Madara tewas di tangan Hashirama. Akan tapi, Madara berhasil hidup kembali dengan menggunakan mata Izanaginya. Selain itu, ia juga bisa menyembuhkan dirinya lewat sel dari Hashirama yang sebelumnya ia dapatkan. Bukan hanya itu saja, Madara juga mendapatkan mata Rinnegan berkat gabungan dari sel Hashirama ke tubuhnya. Selanjutnya, ia menciptakan Zetsu putih dan hitam untuk membantunya mewujudkan impiannya. Beberapa tahun berlalu sebelum kematiannya, Hashirama meminta adiknya untuk menjadi Hokage berikutnya. Nah, kisah dari Tobirama sangatlah singkat, namun pada pemerintahan Tobirama sangatlah tegas, di mana Tobirama memerintah klan Uchiha sebagai polisi militer yang menjaga desa Konoha di tepi desa. Alasannya, agar klan Uchiha tidak berkhianat kepada desa lagi. Singkat cerita, tepatnya pada Perang Dunia Shinobi pertama, Tobirama mengorbankan dirinya demi menyelamatkan muridnya. Namun sebelum itu, ia menunjuk Hiruzen untuk menjadi Hokage berikutnya. Selang beberapa tahun kemudian, Hiruzen telah menjabat sebagai Hokage. Selain itu, ia juga memiliki murid yang sangat hebat. Mereka adalah Jiraiya, Orochimaru, dan Tsunade. Beberapa tahun kemudian, Perang Dunia Shinobi kedua pun telah dimulai. Pada saat itu, muncul 3 orang hebat. Mereka adalah murid dari Hiruzen. Dan kemudian, mereka dikenal dengan sebutan Sannin legendaris. Nah, sebelum mereka pulang ke Konoha, ada beberapa anak yang memintanya untuk mengajarinya menjadi shinobi. Mereka adalah Nagato, Yahiko, dan Konan. Singkat cerita, yang mengajari mereka adalah Jiraiya. Karena sebelumnya, Jiraiya mendapatkan ramalan bahwa muridnya suatu saat akan menciptakan perdamaian. Saat itu, diperlihatkan bahwa salah satu murid dari Jiraiya memiliki kekuatan Rinnegan. Nah, mungkin kita perjelas bagaimana Nagato mendapatkan Rinnegan. Rinnegan Nagato didapat ketika Madara diam-diam memberikan mata Rinnegan kepadanya. Selang beberapa tahun setelah kepergian dari Jiraiya, mereka bertiga menciptakan sebuah kelompok yang bernama Akatsuki, di mana kelompoknya tersebut bertujuan untuk menciptakan perdamaian. Shin pun berpindah ke Konoha, di mana sebelumnya Jiraiya pernah menjadi guru dari Minato dan rekannya. Waktu berlalu dengan cepat, di mana Minato tumbuh menjadi Junin yang hebat. Ia juga memiliki murid-murid yang hebat, yaitu Rin, Obito, dan Kakashi. Suatu ketika, Perang Dunia Shinobi pun terjadi lagi. Nah, tim Minato pun juga ikut andil dalam peperangan tersebut. Namun hal tak terduga terjadi ketika Obito telah gugur saat menyelamatkan Kakashi yang sedang terluka. Namun sebelum kematiannya, Obito memberikan mata Sharingan-nya kepada Kakashi. Kejadian kedua saat Rin telah dimanfaatkan oleh musuh untuk menghancurkan Konoha. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Rin meminta Kakashi untuk membunuhnya. Kejadian itu pun juga dilihat oleh Obito, yang mana membuat Obito sangat marah. Nah, sebelumnya, Obito ternyata belum tewas, karena ia ditolong oleh Uchiha Madara. Dan sebagian tubuhnya yang hancur digantikan dengan sel Zetsu putih ditambah sel Hashirama. Saat itu, Perang Dunia Shinobi semakin memuncak. Sementara Obito saat itu memilih di Jalan Madara untuk menghidupkan kembali Rinohara. Dan sejak saat itu, Obito mengganti namanya dengan Tobi. Setelah Perang Dunia Ketiga telah berakhir, Minato pun dipromosikan menjadi Hokage keempat. Bukan hanya itu saja, ia juga menikahi seorang gadis yang bernama Kushina. Jadi kisah pun berlanjut pada masa pemerintahan Minato. Selain itu, dikisahkan sedikit kehidupan dari Kakashi setelah kehilangan kedua temannya. Shin pun berganti ke Tobi yang mulai menghasut kelompok Akatsuki untuk berjalan di pihaknya. Namun Yahiko menolak ajakan dari Tobi. Dan untuk menghasut kelompok Akatsuki, Tobi membuat sebuah rencana agar Nagato mengikutinya.
Rencana dari Obito pun berhasil ketika Nagato telah kehilangan Yahiko sekaligus ia dihianati oleh kelompok lain. Dengan kejadian tersebut membuat Nagato berada di pihak Obito. Adegan pun berganti ke Konoha, di mana saat itu Kushina melahirkan Uzumaki Naruto. Namun kesempatan itu dimanfaatkan oleh Obito untuk mengeluarkan Kyuubi di tubuh Kushina. Karena saat Jinchuriki melahirkan, maka segelnya akan melemah. Pada saat itu juga, Minato pun berusaha menghentikan orang bertopeng tersebut. Namun Minato di sini tidak mengetahui kalau orang tersebut adalah Obito. Singkat cerita, Obito pun berhasil mengeluarkan Kyuubi dari Kushina dan membuat Kyuubi menghancurkan Konoha. Untuk mengatasi hal tersebut, Minato memutuskan untuk menyegel Kyuubi di dalam tubuh Naruto dan di dalam dirinya, melalui bantuan dari Kushina dan jurus Shiki Fujin. Nah, itu adalah momen paling menyedihkan ketika Minato dan Kushina berusaha melindungi Naruto dari serangan Kyuubi. Dan alhasil, mereka berhasil menyegelnya. Insiden itu pun menewaskan banyak orang. Atas kejadian tersebut, Minato dianggap oleh penduduk sebagai seorang pahlawan. Cerita berlanjut dari kisah Naruto pada saat kecilnya, yang mana ia hidup sendirian tanpa ada orang tua yang bersamanya. Namun itu tidak membuat Naruto menyerah, dan ia mencoba sesuatu hal agar para penduduk memperhatikannya. Tujuannya pun sangatlah simpel, di mana Naruto hanya ingin diperhatikan saja. Ternyata, ia mendapatkan jawaban tersebut dari salah satu guru pengkhianat yang bernama Mizuki, di mana Mizuki memberitahu kejelasannya tentang kenapa para penduduk menjauhinya. Mendengar hal tersebut, Naruto sangat terkejut. Ternyata, di dalam tubuhnya ada sosok rubah berekor. Bukan hanya itu saja, monster itu juga membunuh ayah dari guru favorit Naruto yaitu Iruka. Kenyataan tersebut membuat Naruto sangat kaget. Namun saat itu juga, Iruka pun berhasil membuat Naruto berubah. Nah, sebelumnya, ada sebuah tragedi di Konoha di mana tragedi tersebut terjadi beberapa tahun yang lalu, di mana semua klan Uchiha telah dibantai oleh Uchiha Itachi. Namun di balik semua itu, ada kejadian perseteruan antara klan Uchiha dengan para petinggi desa Konoha. Dan untuk mengatasi hal tersebut, Danzo meminta Itachi untuk membantai klannya, agar tidak terjadi konflik di dalam desa. Dan setelah melakukan misi tersebut, Itachi bergabung dengan kelompok Akatsuki. Namun sebelumnya, Itachi tidak bisa membunuh adiknya karena ia sangat menyayanginya. Namun akibat kejadian itu, Sasuke mulai membenci kakaknya. Dan sejak saat itu, sikap dari Sasuke mulai berubah. Selain itu, ia bertujuan untuk menjadi kuat agar membunuh kakaknya. Cerita selanjutnya adalah saat Naruto sudah menjadi genin, di mana Naruto sekarang setim dengan Sakura, Sasuke, dan diketuai oleh Hatake Kakashi. Pada saat itu juga, kita diperlihatkan impian besar dari Naruto, di mana Naruto ingin menjadi Hokage selanjutnya. Pada tim tersebut terjadi banyak hal yang menyenangkan dan menyedihkan, dan mereka juga telah melakukan beberapa misi yang membahayakan, dimulai dari pertarungan melawan salah satu pendekar pedang terkuat yaitu Zabuza, dan misi-misi lainnya yang membahayakan. Cerita selanjutnya, Hokage mengadakan sebuah ujian untuk menjadi Chunin, dan ujian tersebut diadakan di desa Konoha. Peserta dari ujian tersebut bukan dari Konoha saja, melainkan dari desa-desa lain juga. Ujian tersebut harus dilalui bertahap, mulai dari ujian tulis, ujian bertahan hidup, dan ujian 1 lawan 1. Pada fase ujian tulis, banyak sesuatu hal yang sangat menarik. Dan pada fase kedua, ada kejadian tak terduga ketika tim Naruto dikejutkan oleh musuh yang sangat kuat. Ternyata, orang tersebut adalah Orochimaru. Nah, Orochimaru sebelumnya adalah shinobi pengkhianat desa. Dan sekarang, ia bertujuan untuk membuat Sasuke berada di pihaknya. Itu ditandai ketika Orochimaru memberikan sebuah kutukan kepada Sasuke. Kemudian fase ketiga dimulai, di mana ujian tersebut semakin memanas, ketika Naruto saat itu berhasil mengalahkan Neji, sekaligus merubah sudut pandangnya mengenai takdir yang tidak bisa diubah. Nah, pada ujian tersebut terjadi hal yang tak terduga, di mana negara Suna dan kelompok Orochimaru melakukan serangan dadakan yang bertujuan untuk membunuh Hokage, sekaligus menggunakan kekuatan dari Gaara untuk menghancurkan Konoha, mengingat Gaara adalah salah satu dari ke-9 biju. Namun rencana dari Orochimaru tidak berjalan lancar. Meskipun ia berhasil membunuh Sandaime, tapi akibatnya kedua tangannya telah tersegel dalam Shiki Fujin. Kejadian kedua adalah pertarungan antara Naruto dan Gaara. Nah, saat itu pun, Naruto berhasil membuat Gaara menjadi lebih baik dengan ceramah no jutsunya. Cerita selanjutnya adalah kepergian Sasuke dari Konoha. Nah, sebelumnya, Sasuke pergi ke tempat Orochimaru untuk mendapatkan kekuatan untuk membunuh kakaknya. Saat itu, Tsunade membentuk sebuah tim untuk membawa Sasuke kembali. Namun sayangnya, misi tersebut tidak berhasil.
lantaran Naruto kalah melawan Sasuke. Setelah kejadian itu, Naruto bertekad untuk menjadi lebih kuat bersama dengan Jiraiya. Kisah selanjutnya bermula saat Naruto telah kembali dari latihannya bersama dengan Jiraiya. Singkat cerita, Naruto mendengar bahwa Gaara telah diculik oleh kelompok Akatsuki. Tepatnya, yang menculik Gaara adalah Deidara dan Sasori. Dan untuk menyelamatkan Gaara, Tsunagakure meminta bantuan Konoha untuk menyelamatkan Gaara. Dari kubu Konoha dibantu oleh tim 7 beserta tim Gurugai. Selain itu, mereka juga dibantu oleh Nenek Chio. Nenek Chio mengikuti misi tersebut karena ia adalah nenek dari Sasori. Singkat cerita, pertarungan pun dibagi menjadi dua, di mana Nenek Chio serta Sakura melawan Sasori dan Naruto serta Kakashi melawan Deidara. Nah, pertarungan dari kedua kubu dimenangkan oleh pihak Naruto. Namun sayangnya, Gaara sekarat. Akan tapi, Gaara berhasil hidup kembali dengan pengorbanan dari Nenek Chio. Beberapa hari kemudian, Tsunade memberi misi kepada Naruto dan yang lain untuk membawa Sasuke kembali. Tepatnya, yang meminta misi itu adalah Sakura. Karena sebelumnya, Sasori memberitahu lokasi dari Orochimaru. Misi pun dimulai dan ada satu hal yang menarik, yaitu ada teman baru dari mereka yaitu Sai dan Yamato sebagai ketua tim. Namun lagi-lagi, misi itu gagal. Ditambah Naruto saat itu tidak bisa mengendalikan dirinya saat melawan Orochimaru. Kejadian selanjutnya adalah dua anggota Akatsuki yaitu Hidan dan Kakuzu yang mencari Naruto. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Tsunade mengirim Asuma dan tim lain untuk membunuh mereka. Sayangnya, nasib berkata lain ketika Asuma telah tewas dari pertarungan tersebut. Jadi misi selanjutnya diberikan kepada Shikamaru. Nah, misi dari Shikamaru pun berhasil, karena ia sudah membalaskan dendamnya untuk membunuh Hidan. Sementara Kakuzu telah tewas akibat jurus baru milik Naruto. Scene pun berpindah di kediaman Orochimaru. Di sana, kita diperlihatkan bahwa Sasuke telah membunuh Orochimaru. Lantaran, Sasuke sudah tidak bisa mendapatkan apa-apa darinya. Setelah kejadian itu, Sasuke membentuk sebuah tim untuk membunuh Itachi. Tim itu beranggotakan 3 orang yaitu Jugo, Karin, dan Suigetsu. Setelah beberapa lama, akhirnya Sasuke pun menemui Itachi untuk berduel. Namun sebelumnya, ia sudah membunuh Deidara lantaran Deidara tidak memberitahu lokasi dari Itachi. Nah, kembali ke pertarungan antara Sasuke dan Itachi. Pertarungan tersebut sangatlah sengit. Namun pada akhirnya, Sasuke malah terpojok oleh Itachi. Alih-alih, saat itu Orochimaru yang berada di dalam tubuh Sasuke memanfaatkannya untuk mengambil tubuh Sasuke. Namun, Itachi sebagai sang kakak tidak membiarkan itu terjadi. Alhasil, Itachi berhasil menyegelnya. Kejadian itu pun membuat Sasuke kebingungan. Sementara, Itachi saat itu mati karena penyakit yang dideritanya. Beberapa waktu kemudian, Tobi memberitahu Sasuke kebenaran tentang kakaknya. Dan setelah mengetahui hal tersebut, Sasuke mencoba untuk membunuh para petinggi desa Konoha. Scene pun berganti ke Konoha, di mana Jiraiya bertujuan untuk mengungkap kedok dari Akatsuki. Ternyata, pemimpin kelompok Akatsuki adalah muridnya dahulu yaitu Pain alias Nagato. Namun sayangnya, Jiraiya pun tewas saat menyelidiki kasus Pain. Sebelumnya, Jiraiya pun mengirimkan informasi mengenai kelemahan dari Pain. Setelah menerima kabar tersebut dari Fukasaku, Tsunade tampak sedih. Namun yang lebih sedih adalah Naruto, karena Jiraiya adalah gurunya. Setelah merenungi kesedihannya, Naruto pun memutuskan untuk berlatih bersama Fukasaku untuk menjadi lebih kuat agar bisa membunuh Pain. Singkat cerita, saat Naruto berlatih, Pain pun datang dan menghancurkan desa Konoha. Saat itu, Konoha pun sangat kacau. Namun sebelum Pain membuat Konoha semakin parah, akhirnya Naruto datang. Dan Naruto di sini cukup berbeda dari sebelumnya, karena ia telah menguasai Sannin Mode, yang mana kekuatan itu bisa membunuh Pain. Pertarungan tersebut sangatlah epik, dan ada momen tak terduga di mana Hinata pun membantu Naruto saat terpojok. Akan tapi, Hinata dikalahkan di depan mata Naruto, yang mana membuat Naruto pun menjadi Kyuubi berekor 4 dan seterusnya. Ketegangan pun terjadi sampai membuat Naruto tidak bisa mengendalikan Kyuubi. Saat itu, ayahnya pun menghentikan Naruto agar tidak menjadi Kyuubi sepenuhnya. Setelahnya, Naruto berhasil mengalahkan Pain dan bertemu dengan orang yang mengendalikannya. Ia adalah Nagato. Berikutnya, Naruto berhasil mengubah sudut pandang dari Nagato mengenai keadilan dan perdamaian. Hal itu membuat Nagato pun mempercayai Naruto. Alhasil, ia pun menghidupkan para penduduk Konoha yang telah mati atas kejadian tersebut. Setelah kejadian itu, Naruto pun menjadi pahlawan desa Konoha.
Kisah selanjutnya adalah Sasuke yang bergabung dengan kelompok Akatsuki, dan Sasuke memiliki misi untuk membawa Killer Bee. Dan setelah misi itu berhasil, Sasuke pun pergi untuk mengacau di pertemuan 5 Kage. Di sana, ia mencari Danzo. Nah, setelah bertemu dengan Danzo, Sasuke pun ingin menanyakan kebenaran dari misi kakaknya. Dan ternyata, itu benar. Dan itu membuat Sasuke pun sangat terobsesi untuk membunuh Danzo. Dan akhirnya, Sasuke pun berhasil membunuh Danzo. Setelah pertarungannya dengan Danzo selesai, Sasuke dikejutkan dengan datangnya Sakura dan Naruto yang ingin membawanya. Namun Sasuke saat itu lebih kuat. Jadi tim Naruto tidak bisa membawanya kembali. Namun sebelum itu, Naruto berjanji bahwa suatu saat dirinya akan membawanya kembali. Pada waktu yang bersamaan pula, Tobi mendeklarasikan perang kepada kelima Kage, karena kelima Kage tidak mau menyerahkan Kyuubi dan Hachibi kepadanya. Jadi setelah Tobi menyatakan perang, kelima Kage memutuskan untuk membuat aliansi dari kelima desa. Setelah beberapa hari kemudian, Tsunade mengirim Naruto ke pulau terpencil. Tujuannya agar Akatsuki tidak mengetahui keberadaannya. Di samping itu, kelima Kage telah bersatu dan bersiap untuk berperang dengan Akatsuki. Sementara pada pihak Akatsuki, Kabuto menawarkan diri untuk beraliansi. Serta Kabuto menunjukkan sesuatu agar Obito percaya kepadanya, di mana Kabuto menghidupkan semua anggota Akatsuki dan para shinobi lain yang kuat dengan jurus Edo Tensei. Jadi nantinya, musuh dari aliansi shinobi adalah teman dari mereka yang sudah mati. Nah, perang pun dimulai, di mana terjadi banyak pertempurannya sangat epik. Sampai suatu ketika, Naruto pun ikut bertarung setelah mengetahui hawa pertarungan di luar pulau. Sebelumnya, Naruto telah berhasil menguasai Kyuubi berkat bantuan dari ibunya yaitu Kushina. Dengan datangnya Naruto ke medan pertempuran membuat hawa kemenangan dari aliansi shinobi sedikit cerah. Selang beberapa waktu, Itachi yang menjadi Edo Tensei pun bisa terlepas dari jutsu Edo Tensei melalui mata dari Shisui. Nah, setelah terbebas, Itachi pun langsung menuju ke tempat Kabuto untuk menghentikannya. Berikutnya, ada kejadian tak terduga, di mana Sasuke yang telah berhasil mencakok kedua mata dari Itachi pun keluar dan melihat keadaan yang terjadi. Singkat cerita, Itachi pun berhasil menghentikan jutsu Edo Tensei, dan kejadian itu pun membuat aliansi shinobi selangkah lagi menuju kemenangan. Scene pun berganti ke Naruto dan Bee yang habis-habisan melawan Tobi. Pada waktu yang sama pula, Naruto pun akhirnya bisa mengetahui identitas dari Tobi yang sebenarnya yaitu Obito. Kejadian pun menjadi terpuruk ketika Madara dibangkitkan dengan Edo Tensei. Selain itu, Madara berhasil mengalahkan 5 Kage dan menuju ke garis depan. Pada waktu yang bersamaan pula, Sasuke membangkitkan Orochimaru dan memintanya untuk menghidupkan kembali para Hokage Konoha. Dan setelah mengetahui tentang desa dari para Hokage, Sasuke pun memutuskan untuk membantu aliansi shinobi. Singkat cerita, banyak kejadian yang tak terduga, di mana Obito menjadi Jinchuriki Kyuubi dan banyaknya korban yang berjatuhan. Kedua adalah momen Naruto yang berhasil mengalahkan Obito dengan ceramah no jutsunya. Namun kejadian pun semakin memburuk ketika Madara berhasil menjadi Jinchuriki Kyuubi. Cerita berlanjut ketika Naruto dan Sasuke diberi kekuatan oleh Hagoromo untuk menyegel Madara. Namun sayangnya, Madara berhasil mengaktifkan Mugen Tsukuyomi dan membuat semua shinobi terperangkap di genjutsunya kecuali para Hokage dan tim 7. Ada kejadian tak terduga lagi di mana Zetsu mengkhianati Madara dan membangkitkan ibunya yaitu Kaguya Otsutsuki. Singkat cerita, tim 7 habis-habisan untuk menyegel Kaguya. Dan setelah beberapa cara, akhirnya mereka berhasil. Akan tapi, pertarungan tersebut dibayar oleh kematian Obito. Namun perang pun belum berakhir ketika Sasuke memutuskan untuk merevolusi dunia shinobi. Dan untuk menghentikan Sasuke, Naruto pun habis-habisan bertarung dengan Sasuke. Lagi dan lagi, tidak ada dari mereka yang menang. Namun pertarungan tersebut sudah merubah pandangan Sasuke. Dan setelah kejadian itu, mereka berdua melepaskan semua orang dari genjutsu Mugen Tsukuyomi. Dan pertarungan tersebut dibayar dengan kehilangan lengannya masing-masing. Setelah kejadian itu, Naruto pun menjadi pahlawan di dunia shinobi. Sementara Sasuke berkelana untuk menebus dosa-dosanya. Selang 2 tahun kemudian, dunia shinobi sudah damai. Dan kabar baik pun mulai berdatangan. Yaitu kabar bahwa Naruto sudah menikah dengan Hinata. Adegan terakhir pada anime Naruto adalah Naruto ditunjukkan memiliki 2 anak yaitu Himawari dan Boruto. Nah, itulah rangkuman singkat dari alur cerita Naruto. Jadi terima kasih untuk kalian yang masih mau menonton rangkuman alur cerita Naruto lagi. Jika masih kurang jelas, kalian bisa tonton versi partnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.